Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari di dalam Kristus, anggota tubuh Kristus, umat pilihan Allah, umat Allah yang kudus, murid Kristus, dimanapun berada. Hari ini kita berhenti sejenak untuk secara khusus beristirahat di dalam Tuhan, sebagai satu keutuhan tubuh Kristus. Menikmati pribadi Tuhan, keindahan pribadinya, melebihi berkat-berkat yang Ia beri. Mari kita kembali mempersiapkan diri sebelum memulai ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita dalam saat teduh untuk memejamkan mata dan menundukkan kepala sebagai bentuk penyerahan diri dan penghormatan kepada Allah Tritunggal. Mari masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kristuslah sumber kasih dan Kristus adalah kasih itu sendiri. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan melalui kidung, The Steadfast Love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never have come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 113, ayatnya yang kedua sampai ke-6. Kita bacakan secara bergantian. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Mengucap syukurlah hai umat, puji dan tinggikanlah namanya yang kudus dan mulia. Mari kita menyembah Tuhan melalui kidung. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you
took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga yang telah memberkati kami dan bahkan menyelamatkan kami dari belenggu dosa, serta yang membuat kami pada hari ini dapat memanggil-Mu Bapa melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau pun terus memimpin kami melalui Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu yang kudus sebagai pedoman hidup mengasihi Allah Tritunggal dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah umat-Mu dapat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan Sang Kepala Gereja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kristuslah Raja atas segalanya. Biarlah semua ciptaan memuji Dia. Mari kita memuji Tuhan melalui kidung Crown Him with Many Crowns dan pujian berjudul Agungkan Kuasa Namanya. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drums, all music morning song. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of Love. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angels in the sky can fully bear that sight, but onward dance their burning high at mystery so bright. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji
Dia yang menang, dan puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah, dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah, dan puji Yesus Tuhanmu. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan nomor 43 dan 44. Apakah pendahuluan bagi 10 perintah Allah? Pendahuluan bagi 10 perintah Allah terdapat dalam perkataan ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apakah yang diajarkan melalui pendahuluan bagi 10 perintah itu? Pendahuluan bagi 10 perintah mengajarkan kepada kita bahwa karena Allah adalah Tuhan dan Allah dan penebus, maka kita wajib melakukan segala perintahnya. Jemaat sekalian, di sepanjang minggu ini, kita sadar betapa kita sesungguhnya jauh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa komunal. Ya Allah yang pengasih di dalam Kristus, Engkau mengampuni semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepadamu. Karena itu, kami mengakui dosa-dosa kami. Kami telah membunuh orang-orang yang kami benci dengan pikiran kami. Kami menumpulkan perasaan kami terhadap orang yang membutuhkan. Kami tidak berlaku adil, mencintai kesetiaan, atau hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami berdosa, kami sungguh berdosa. Namun, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu ya Tuhan. Janganlah ambil roh-Mu dari kami. Ingatlah akan pengorbanan Kristus, Putra-Mu yang kudus. Berbelas kasihanlah atas kami ya Tuhan. Tahirkanlah hati kami dan baharuilah pikiran kami. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena keselamatan yang dari-Mu. Amin. Pada waktu ini, saudara-saudari sekalian, mari kembali kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapannya. Mari kita mengambil waktu pribadi dan kita mengaku dosa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Jaminan pengampunan dosa terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Betapa besar karya yang dikerjakan oleh Kristus Tuhan kita. Dan saat ini,
jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa terkait beberapa pokok doa yang kita naikkan melalui doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk pertumbuhan jemaat dalam pengenalan yang benar akan Allah Tritunggal dan keteguhan iman di dalam Kristus. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menundukkan diri di bawah kuasa firman-Mu dan taat pada pimpinan-Mu. Pimpinlah kami untuk mengenal Engkau dengan benar sebagaimana yang telah Engkau nyatakan akan diri-Mu dalam Alkitab. Kuatkan dan teguhkanlah kami yang adalah mempelai Kristus untuk bersatu dan kuat dalam iman kepada Kristus, meskipun dalam menghadapi pergumulan hidup sekarang ini dan yang akan datang. Mari kita berdoa untuk pekabaran Injil di lingkup keluarga, pekerjaan, daerah, nasional, dan global. Pakailah dan perlengkapilah gereja-Mu untuk menjadi saksi Kristus mengabarkan Injil dimanapun kami berada dan berasal. Berkatilah setiap Christ Chapel dengan kesetiaan dan kasih kepada Kristus. Pakailah kehadiran setiap jemaat-Mu ini untuk memancarkan terang Kristus dan memampukanlah kami untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu demi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan setiap orang-orang yang Tuhan pakai secara khusus di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan didekati untuk secara bijaksana menjadi saksi Kristus dan peliharalah keluarga mereka semua. Mari kita berdoa untuk keluarga dan tetangga kita. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap kepala keluarga dengan kasih kepada Kristus, sehingga mereka dapat mengasihi keluarganya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan memimpin keluarga kepada terang ilahi. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap istri dengan hikmat dan bijaksana untuk mendampingi suami dalam memimpin keluarga dan memberkati setiap istri dengan kekuatan untuk menopang keluarga. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap anak-anak dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, serta keberanian untuk tampil sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap jemaat yang lanjut usia. Biarlah kehidupan mereka semakin bersemi dan keberadaan mereka menjadi saksi akan kesetiaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Kiranya Engkau juga memberkati tetangga kami dengan kasih kepada sesama dan pengenalan akan Engkau, khususnya bagi mereka yang belum percaya, sesuai dengan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa, kuatkanlah bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman ini. Pakailah pemimpin bangsa ini untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negara Indonesia. Berbelas kasihanlah ya Tuhan bagi bangsa ini. Inilah seru doa kami. Terimalah ya Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebagai bagian firman Tuhan, pengantar kita memberikan persembahan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita memberikan persembahan, sembari kita mengangkat pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Terimalah persembahan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang sebenarnya Tuhan telah beri. Biarlah setiap kali kami memberikan persembahan, kami selalu mengingat bagaimana Engkau ya Bapa mengaruniakan Kristus bagi kami. Sehingga kami di saat ini dapat beribadah dengan penuh sukacita dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pakailah persembahan ini demi kemuliaan-Mu, demi pekabaran Injil bagi mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami semua. Kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Philip Manurung. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam ibadah kita pada hari ini, baik yang ada dari Palembang, yang bergabung dari Palembang, dari Tangerang, Jakarta, maupun juga dari Kupang, dan tentunya kota-kota yang lain yang tidak saya sebutkan dari Indonesia, bahkan dari luar negeri yang mungkin menyaksikan akan siaran ini pada hari Minggu ini, ataupun juga pada hari-hari yang lain. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita terus melanjutkan akan khotbah eksposisi kita dari surat Filipi. Dan sebelumnya saudara-saudaraku, saya membagikan sebuah introduksi bagi kita untuk membantu kita memahami apa yang akan kita baca di dalam perenungan kita pada hari ini. Saya percaya saudara-saudaraku bahwa setiap agama pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk bersikap hidup sederhana, tidak bergaya hidup berlebihan, ya, tidak berfoya-foya, belajar mencukupkan dirinya. Ini semua diajarkan oleh agama-agama karena ini sesuatu yang baik. Dan kenyataannya beberapa penganut yang mungkin radikal mencoba untuk menerapkan ajaran untuk hidup sederhana ini, tapi secara ekstrim. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu, apa yang dikenal sebagai praktik asketisme. Ya, mungkin Bapak Ibu mengenal ya ada praktik-praktik tertentu di mana orang-orang tertentu memutuskan untuk bertapa belasan tahun ataupun puluhan tahun. Dan sembari itu mereka berpuasa.
Dan terkadang mereka itu mengucilkan diri dan bahkan menyiksa dengan fisik tertentu. Nah, saudara-saudaraku, kondisi yang ekstrem seperti ini dibuat secara sengaja. Mereka mengkondisikan diri mereka untuk hidup miskin dan menderita. Sekaligus mereka mendisiplinkan tubuh mereka untuk menanggung kesakitan-kesakitan tertentu. Inilah praktik asketisme. Dan ternyata saudara-saudaraku, bukan hanya pada agama-agama yang lain, tetapi ini berlaku pada semua agama. Termasuk di dalam kekristenan itu sendiri. Beberapa orang-orang Kristen memutuskan untuk menjalankan praktik asketisme. Dan yang terkenal, saudara-saudaraku, ini biasanya dilakukan dulu oleh para rohaniwan, biarawan yang hidup di abad pertengahan. Mereka memutuskan mengkondisikan hidupnya untuk hidup menderita dan serba berkekurangan. Dan jikalau ditanya apa dasarnya, biasanya mereka akan merujuk kepada Rasul Paulus sebagai pionir, pelopor dari praktik asketisme ini. Tetapi ini merupakan sebuah kesalahpahaman besar. Ini sebuah misunderstanding, saudara-saudaraku. Karena saya percaya Paulus tidak pernah mengajarkan praktik untuk menyiksa diri. Paulus tidak pernah menganjurkan jemaat untuk rame-rame menjadi orang miskin dan menderita. Dan apalagi praktik asketisme yang bersandar pada kekuatan manusia. Tidak mungkin Paulus mengajarkan yang seperti itu. Paulus adalah pribadi yang paling membenci segala tindakan yang bergantung kepada kekuatan manusia. Paulus tidak pernah mengajarkan demikian. Sebaliknya, Paulus adalah pribadi yang senantiasa mengajarkan dan terus-menerus menjadikan contoh untuk hidup bergantung pada anugerah Allah senantiasa. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini, saudara-saudaraku, kita kembali akan melihat bagaimana pemikiran Paulus, bagaimana gaya hidupnya Paulus yang senantiasa bergantung pada anugerah Allah itu. Paulus hidup berkecukupan, tetapi bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Paulus memutuskan hidup di dalam segala kelimpahan dan bahkan kekurangan karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Inilah keunikan iman Kristen, saudara-saudaraku. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Bahwa orang-orang Kristen melakukan segalanya itu bukan berdasarkan kekuatannya sendiri. Marilah kita sekarang membaca, saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang ditetapkan bagi kita secara berkesinambungan. Dan hari ini kita telah sampai ke dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ke-13. Judulnya di situ, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, Engkau adalah sumber daripada firman. Dan Engkau juga yang memberikan kepada kami roh yang memimpin kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Kami menyediakan hati kami dan menundukkan diri kami untuk dibentuk oleh pada firman-Mu, sehingga kami dapat semakin mengerti kedalaman kasih dan misteri yang Tuhan siapkan untuk kami mengerti. Sehingga sekalipun kami masih berjalan di dalam tubuh daging ini, sekalipun kami masih berjalan di atas dunia ini, tetapi kami hidup seperti surga di bumi.
Terpujilah nama Tuhan, pimpin hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan cara yang paling dapat dimengerti, dan biarlah Roh-Mu bekerja sembari hamba-Mu memberitakan akan khotbah ini bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, bagi yang mencatat hari ini seperti telah diberitahukan minggu sebelumnya, rahasia hidup berkelimpahan dan kekurangan. Mari kita memulai saudara-saudaraku dengan kita mereview sejenak perjalanan pembacaan kita dari surat Filipi dan khususnya yaitu pasal yang keempat. Ya, kita tidak dimungkinkan untuk bisa memahami bagian yang barusan tadi kita baca kalau kita tidak menempatkannya di dalam konteks khususnya di pasal keempat. Apa yang kita baca di pasal keempat, saudara-saudaraku, pasal 4 terkenal dengan sebuah rangkuman nasihat Paulus yang sering dikutip, yaitu nasihat untuk bersukacita. Ya, kata sukacita berulang-ulang telah ditegaskan di dalam surat Filipi ini. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan jangan khawatir akan apapun juga. Ya, itu nasihat Paulus yang terutama kepada jemaat Filipi yang menerima suratnya ketika itu. Lalu kemudian kita mengamati, ya seperti yang telah dijelaskan dengan baik oleh Bapak Dalpin minggu lalu, yaitu mengenai suatu nasihat untuk berpikir. Semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang berkenan, semua yang baik, pikirkan itu. Logizeste, logikakan itu, pikirkan itu, renungkan baik-baik. Tetapi kemudian Paulus juga menganjurkan, do it. Bukan hanya berpikir di sini, tetapi juga praktikkan, lakukan. Lakukan apa? Lakukan semua yang telah kuajarkan. Ya, jadi itulah yang menjadi dasar daripada pasal 4 dan kita tidak bisa melepaskan apa yang kita baca daripada semua perenungan itu yang sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita di ayat ke-10 kita membaca kembali ya suatu ungkapan sukacita dari Paulus. Bahkan suatu ungkapan yang sangat berlebihan daripada yang sebelumnya. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-10 tadi, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan." Ya, seperti saya sudah katakan, sepanjang eksposisi surat Filipi ini kita telah berapa kali menemukan ungkapan-ungkapan sukacita Paulus. Kita ingat misalnya dari sejak pasal pertama saja Paulus sudah mengungkapkan sukacitanya. Kenapa? Apa alasan dia bersukacita? Pada waktu itu dia bersukacita di dalam pasal pertama ayat 10. Dia mengatakan dia bersukacita ketika Injil semakin diberitakan. Dia senang sekali ketika berita tentang Kristus semakin banyak orang mendengarkan. Itu alasannya sukacita. Lalu kemudian di pasal yang kedua, Paulus juga mengungkapkan satu lagi alasannya bersukacita. Dia mengungkapkan, aku bersukacita. Kenapa? Pasal kedua ayat 17, setiap kali Paulus mengingat tentang hari Kristus di masa depan itu. Yaitu hari ketika Kristus Yesus Tuhan kita itu datang kembali dan menuntaskan segala sesuatu. Membawa masuk umatnya, mengubahkan tubuh mereka, memberikan tubuh yang baru. Aku bersukacita setiap kali aku mengingat hal itu, kata Paulus. Nah sekarang maka ketika kita melihat di dalam ayat ke-10, Paulus kembali bersukacita bahkan sangat bersukacita. Maka patutlah kita untuk mempertanyakan apa alasannya. Dan Paulus mengungkapkan apa alasannya. Dia dikatakan sangat bersukacita oleh karena jemaat yang dikasihnya kembali mengingatnya, kembali memikirkan tentang dia. Dikatakan akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Nah, sedikit kita mau menggali lebih dalam ya akan kekayaan dari kata-kata yang dipakai oleh Paulus di sini. Dikatakan pikiran dan perasaan. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu merupakan satu kata, phroneo. Dan saya melihat saudara-saudaraku, surat Filipi ini selain kaya dengan ungkapan-ungkapan sukacita, tetapi kita juga bisa melihat bahwa surat Filipi dipenuhi dengan istilah kata yang sama, yaitu phroneo. Ada 10 kali
kata ini maupun turunannya didapati dalam surat Filipi. Paulus terus-menerus mengingatkan agar sehati sepikir. Jadi phroneo, saudara-saudaraku, bukan hanya sesuatu yang dimengerti di sini. Memahami logika, memahami doktrin, bukan hanya sesuatu yang dipahami secara kognitif, tetapi juga membangkitkan perasaan. Phroneo, melibatkan pikiran dan perasaan. Maka itulah alasan penerjemah Alkitab menjabarkan menjadi dua kata, pikiran dan perasaan. Lalu Paulus mengatakan, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali. Nah, dia sebenarnya menggunakan kata anetalete. Yaitu ketika menuliskan ini, Paulus menggunakan bahasa kiasan seperti bunga yang mekar kembali pada waktu musim semi. Ya, indah sekali ya. Paulus itu sebenarnya seorang yang mempunyai jiwa sastrawan. Banyak sekali bahasa-bahasa kiasan yang dia gunakan. Tetapi itulah yang mau dia katakan, saudara-saudaraku. Belajar teologi, belajar doktrin, bukan hanya sesuatu yang memuaskan pikiran ini, yang untuk direnungkan tanpa membangkitkan perasaan. Beda. Semenjak daripada Paulus hendak mengajarkan teologi sebagai sesuatu yang juga membangkitkan perasaan. Sesuatu yang dialami, sesuatu yang dirasakan. Maka jikalau kita puluhan tahun, misalkan menyelidiki tentang teologi, membahas tentang doktrin, tetapi tidak memunculkan suatu perasaan kekaguman kepada Allah, there's something wrong. Seorang teolog mengatakan, the end of theology should be doxology. Ya, akhir daripada penyelidikan teologi, pembahasan mengenai doktrin, seharusnya memunculkan suatu perasaan kekaguman, doxologi, memuliakan Allah. Ya, phroneo adalah seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, Paulus bersuka cita karena jemaat Filipi kembali mengingat tentang dia. Siapa yang tidak seperti itu? Kita juga memiliki mekanisme perasaan yang seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita senang bila suatu kali ada seorang teman lama tiba-tiba call kita. Tiba-tiba telepon atau mengirim pesan kepada kita. Nanyain kabar. Bagaimana Bapak, Ibu? Sehat keadaannya? Loh, ini sudah belasan tahun. Wah, ternyata dia masih mikirin kita. Dia masih merasakan keberadaan kita. Kita senang sekali. Dan saya percaya kita lebih excited bila mana orang itu bukan hanya sekedar menanyakan kabar, tetapi bahkan menawarkan gitu. Pak, boleh saya doakan dari jarak jauh? Wah, pasti saya senang sekali kalau buat seperti itu gitu. Apalagi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami bukan hanya orang itu menanyakan kabar, bukan hanya mendoakan, tetapi kemudian dia akhiri, maaf, jangan tersinggung, boleh minta nomor rekeningnya, saya mau transfer sesuatu. Wah, ini sukacita sekali bukan? Enggak, ini bukan sesuatu penipuan, bukan penipuan, ini real. Ini sesuatu yang sangat membangkitkan perasaan sukacita kita. Nah, seperti itulah saudara-saudaraku. Nah, tetapi kita manusia yang masih bergumul dengan natur dosa, ya saya sudah katakan berkali-kali, natur berdosa itu senantiasa pengen muncul kembali dan melencengkan terutama pikiran kita. Karena natur berdosa itu pengen membuat kita berpikir mencurigai orang itu. Ini ada apa? Sudah belasan tahun tiba-tiba dia melakukan semuanya ini. Kita curiga kan? Kita menduga-duga hal-hal yang tidak-tidak. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang juga memahami akan segala mekanisme yang terjadi di dalam dirinya. Dan dia mewaspadai, tidak mau natur berdosa itu kembali menguasai pikirannya. Jangan sampai kedagingan itu melencengkan pikirannya dan membuatnya berpikir macam-macam terhadap jemaat Filipi ini. Maka dia mengatakan di sini bahwa Paulus tidak ingin dia mencurigai jemaat. Paulus tidak ingin menafsirkan macam-macam terhadap perlakuan jemaat. Paulus senang bahwa jemaat kembali memikirkan tentang dia, tetapi segera Paulus mengatakan, aku paham tetapi tidak ada kesempatan bagimu waktu itu. Paulus tidak ingin mencurigai. Kenapa baru sekarang ini jemaat itu mengirimkan pemberian? Nah, Paulus maklum, situasi tidak memungkinkan. Di zaman ketika itu, saudara-saudariku,
Zaman ketika belum ada internet, bahkan sistem pos pun belum ada seperti yang kita kenal saat ini, tentu sulit bagi jemaat untuk mempertahankan komunikasi dengan seorang rasul seperti Paulus yang senantiasa berpindah tempat. Nah, jadi Paulus memahami bahwa memang jemaat itu tidak bisa selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, saudara-saudaraku, kita katakan dari sini juga kita bisa mengerti bahwa sebagai rasul, Paulus sebenarnya mempunyai hak untuk diperhatikan oleh jemaat. Dalam arti Paulus sebenarnya sebagai rasul harus diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Sama seperti rasul-rasul atau penginjil-penginjil yang lain pada waktu itu, jemaat mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi mereka. Dari mana kita tahu, saudara-saudaraku? 1 Korintus pasal 9. Paulus mengungkapkan demikian. Bukankah aku sebenarnya berhak seperti rasul-rasul yang lain, aku berhak didukung secara finansial. Supaya aku tidak perlu bekerja lagi. Karena rasul dan penginjil harus berfokus untuk melayani pemberitaan Injil. Sebagai rasul dia harus diperhatikan. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 12, Paulus mengungkapkan, kami tidak mau menggunakan hak itu. Rasul dan Paulus dan Barnabas dan orang-orang bersama dia memutuskan tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya katanya, kami menanggung segala sesuatu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak ingin membebani jemaat. Paulus ingin bekerja, tetapi dia tahu bahwa kalau dia tidak bekerja, jemaat itu akan mengalami kesulitan, akan terus mensupport dia. Dia tidak mau menjadikan beban itu bagi jemaat. Maka kita tahu di bagian yang lain dikatakan bahwa Paulus melakukan pekerjaan sambilan, yaitu menjadi seorang pembuat tenda. Kenapa? Pertanyaan kita sekali lagi. Kenapa Paulus melakukan seperti itu? Mungkin Paulus sungkan meminta kepada jemaat? Ataukah Paulus merasa malu meminta supaya jemaat memberikan dukungan finansial baginya? Tentu tidak seperti itu, saudara-saudara. Ada sebuah alasan yang lebih mendasar. Mengenai pribadinya, mengenai pemikirannya, ada sesuatu alasan yang lebih kuat sehingga Paulus akhirnya memutuskan dia ketika melayani tidak mau memberatkan jemaat. Apa itu? Nah, kita menemukan alasannya di sini, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apakah kita pernah sungguh-sungguh belajar mencukupkan diri? Saudara-saudaraku, ada sebuah hal yang menarik mengenai sikap mencukupkan diri. Karena ini juga diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Ini diajarkan oleh orang-orang kudus yang lain. Salah satunya di dalam Alkitab, Injil, kita menemukan satu sosok yang berseru-seru di padang gurun. Ya, Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang. Nah, suatu hari datanglah orang-orang itu bertanya, kami mau bertobat, apa yang harus kami lakukan? Nah, menarik saudara-saudaraku. Yohanes Pembaptis tidak memberikan ajaran yang lain, tidak memberikan nasihat yang lain, tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, cukupkanlah dirimu. Apa yang harus kami perbuat? Cukupkanlah dirimu, kata Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa sesuatu yang begitu praktis seperti itu? Kepada orang-orang dari Dirjen Pajak, ya, pemungut cukai, dikatakan, jangan meminta lebih daripada apa yang ditetapkan kepada wajib pajak itu. Jangan meminta lebih. Cukupkan dirimu. Nah, beberapa di antara mereka juga itu ada dari kalangan militer. Tentara-tentara datang kepada, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan memeras. Jangan merampas punya orang. Mentang-mentang kamu punya kuasa. Tetapi dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kenapa ini? Yang ditanya mereka adalah sesuatu yang harusnya itu berdampak kepada keselamatan kekal. Apa yang harus kami perbuat? Kami mau bertobat. Apa yang harus kami perbuat? Cukupkanlah dirimu, kata Yohanes Pembaptis.
Jadi kita memahami saudara-saudaraku bahwa perkara mencukupkan diri bukan sesuatu yang gampang. Bahkan perkara mencukupkan diri itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan kecenderungan alami kita. Ya, kita punya natur alami, kita punya kecenderungan alami, kita mempunyai naluri secara alami itu tidak bersedia mencukupkan diri. Kita memiliki kecenderungan alami, ya adalah seperti ini. Kita bersikap berlebihan ketika berkelimpahan, tetapi panik ketika kekurangan. Kita tidak mau belajar mencukupkan diri. Ketika berkelimpahan, banyak orang bersikap berlebihan. Banyak orang tidak tahu bagaimana menangani masa-masa kelimpahan. Di Amerika Serikat sana, saudara-saudaraku, mereka memiliki undian lotre nasional. Ya. Dan sebuah penelitian dilakukan di sana terhadap orang-orang yang pernah menang lotre itu. Dan penelitian itu menghasilkan suatu temuan yang mengejutkan. Para pemenang lotre ini biasanya akan jatuh bangkrut setelah 3 atau 5 tahun. Mencengangkan. Dan seorang daripada pemenang lotre tahun 2012 itu namanya Jack Whittaker dari West Virginia. Memenangkan hadiah pada waktu itu 315 juta US dollar. Banyak sekali saudara-saudara. Tetapi kemudian dia diwawancara dan dia berkomentar, seandainya saya bisa memutar kembali waktu, saya akan robek itu tiket undian lotre itu. Loh kenapa? Kan gara-gara itu kamu menang. Semenjak saya menerima hadiah lotre itu, keluarga saya berantakan. Putri saya, cucu saya, mereka mati overdosis karena obat-obatan. Stres, tidak bisa menangani bagaimana hidup berkelimpahan. Nah, saya percaya saudara-saudaraku, beberapa kisah yang sama juga kita bisa dapatkan di Indonesia, di dalam negeri. Banyak orang-orang yang hidupnya menjadi berantakan, kacau, keluarganya cekcok gara-gara mendapatkan rezeki nomplok atau mendapatkan durian runtuh. Bukan dalam arti yang sebenarnya ya, Anda tahu. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Di dalam daerah kita yang kita kasih saja. Kita juga mungkin mendapatkan beberapa kisah-kisah yang tragis seperti itu. Dan tragisnya memang kisah itu sering terjadi secara musiman. Setiap musim panen, cengkeh, panen, pala, panen, lada, panen, vanili, semua komoditas yang mahal. Banyak keluarga cekcok, banyak keluarga berantem gara-gara itu. Karena tidak banyak orang yang bisa menangani masa-masa kelimpahan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini bukan perkara yang gampang. Dan situasi pandemi pada saat ini saudara-saudaraku. Situasi pandemi yang berlarut-larut pada saat ini memunculkan sisi-sisi yang ekstrim dari kecenderungan manusia yang berdosa itu. Apa maksud saya? Saudara-saudaraku mungkin juga mendapatkan beberapa berita belakangan ini. Ya, dan unik sekali. Di tengah-tengah situasi pandemi, beritanya adalah stok sepeda habis. Nah, situasi pandemi yang dikatakan krisis, stok sepeda habis. Karena semua orang memburu mau membeli sepeda. Dan khususnya ada sepeda yang Anda tahu merek tertentu, jenis tertentu. Harganya bisa mencapai 50 sampai 100 juta. Stoknya habis di Indonesia. Nah, itu tentu hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang kaya. Karena stoknya habis di Indonesia, bahkan di Singapura katanya juga sudah menipis, maka sekarang mereka mengalihkan pandangan ke Inggris. Mereka mau mencari sepeda jenis yang itu di Inggris. Dan tentu mereka tidak hanya membeli satu, mereka memborong. Karena mereka hidup berkelimpahan, mereka memiliki banyak uang, tetapi mereka bersikap berlebihan ketika memiliki kelimpahan. Nah, beberapa yang dari kalangan menengah mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membeli sepeda yang itu. Tetapi juga tidak kurang bersikap berlebihannya. Ketika pemerintah memberikan kelonggaran, silakan boleh berbelanja ke mal, ke pusat perbelanjaan. Semua langsung berlomba-lomba pergi ke mal. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Membeli perabotan perkakas
dalam jumlah banyak karena masih punya tabungan, punya uang, tetapi secara berlebihan. Dan sesekali saya melirik apa isi belanjaan mereka. Saya pikir sesuatu yang tidak akan mereka pakai dalam waktu dekat. Yang penting dulu, yang penting nafsu untuk membelinya itu bisa tersalurkan. Nah, saudara-saudaraku, begitulah sikap orang-orang di masa pandemi ini kalau berkelimpahan. Dan ketika berkekurangan, banyak orang juga tidak tahu how to handle. Maka biasanya panik. Tidak punya uang, panik. Merasa kurang sehat sedikit, panik. Wah, jangan-jangan itu. Sanitizer habis di rumah, panik. Tisu habis di rumah, panik. Tidak punya pacar, panik. Dan biasa terjadi saudara-saudaraku ketika kepanikan itu berakumulasi, berkolaborasi dengan kelimpahan. Ya, sekalipun orang itu kelimpahan tetapi memiliki sikap panik, maka ini menjadi sebuah mekanisme sistem yang disebut panic buying. Mentang-mentang punya uang, tetapi situasi panik, maka dia berbelanja secara berlebihan, panik membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, sayangnya bagi orang-orang yang jomblo itu tidak bisa melakukan panic buying. Dia tidak bisa langsung memborong beberapa pacar sekaligus, bukan? Jadi ini mekanisme daripada orang-orang yang tidak tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika dalam masa kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dan saudara-saudaraku, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa? Kenapa sikap naluri manusia itu seperti itu? Kenapa sikapnya adalah ketika berkelimpahan maka bersikap berlebihan, tetapi ketika kekurangan menjadi panik? Nah, saya mengamati, saya menganalisis saudara-saudaraku, bahwa sebenarnya situasi ketika berkelimpahan maupun ketika kekurangan itu sebenarnya didasari oleh satu naluri yang sama, yaitu kegelisahan kalau merasa kurang. Manusia senantiasa merasa kurang. Kita entah kenapa sekalipun orang-orang tertentu mengalami kelimpahan, selalu saja ada satu aspek yang dia merasa kurang. Dia sudah punya rumah banyak, dia sudah punya tabungan banyak, investasi dan segala macam, tetapi dia masih merasa kurang. Bukan harta, tetapi kurang kepercayaan diri mungkin, kurang apresiasi mungkin, kurang pencapaian mungkin, kurang keturunan mungkin. Jadi selalu ada hal-hal yang merasa kurang di dalam dirinya. Nah, kalau misalnya kita menggali kembali, kita mencari, menyelidiki, dari mana perasaan kurang yang terus-menerus dimiliki oleh manusia itu? Jawabannya yaitu dari dosa. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, muncullah segala perasaan kurang. Ketika Adam dan Hawa masih berjalan di Taman Eden, ketika segalanya berlaku baik, saudara-saudaraku, mereka tidak merasa kekurangan apapun. Tetapi perhatikan apa yang terjadi ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mulai mereka merasa ada sesuatu yang kurang, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Maka apa yang pertama-tama dilakukan oleh manusia yang berdosa ini, mereka segera mencari daun-daun dan membuat sebuah cawan, pakaian. Mereka sadar mereka kekurangan pakaian. Tetapi ironisnya, mereka tidak merasa sadar bahwa mereka sebenarnya kekurangan yang paling penting. Kekurangan keberadaan kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi semenjak dosa itu, saudara-saudaraku, manusia selalu memiliki suatu kekurangan yang tidak bisa dipuaskan. Ada seperti sebuah lubang yang tak berdasar yang belum bisa dipenuhi oleh segala sesuatu di dunia ini. Dan inilah senantiasa diingatkan oleh orang-orang kudus di sepanjang zaman. Mereka mengingatkan kebutuhan manusia akan Allah yang tidak bisa digantikan oleh segala materi di dunia ini. Contohnya seorang yang bernama Blaise Pascal. Seorang matematikawan tetapi juga seorang hamba Tuhan. Dan di dalam sebuah bukunya yang ditulis berabad-abad yang lampau, Blaise Pascal mengatakan di dalam bukunya Pensis, yang saya terjemahkan kurang lebih seperti ini. Manusia berusaha senantiasa memenuhi suatu lubang dalam hatinya dengan segala sesuatu, tetapi tidak satupun dari itu dapat menolong mereka. Sebab lubang yang dalam dan tiada batasnya ini hanya bisa dipenuhi
oleh Allah yang tiada batas. Manusia mengejar segala sesuatu, bahkan dalam masa kelimpahan dia masih mengejar, karena ada suatu lubang yang belum diisi oleh keberadaan yang tiada batas itu. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah juga di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Manusia tidak menyadarinya, manusia menjadi gelisah, karena Allah menyediakan suatu kekekalan yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang kekal. Inilah misterinya saudara-saudaraku. Dan hamba Tuhan yang lain, seorang bapak gereja Santo Agustinus di abad keempat, di dalam juga bukunya Confessions, yang berisi banyak pengakuan-pengakuan dosanya, menuliskan suatu perkataan, suatu kalimat yang sering dikutip sampai dengan saat ini. Our heart is restless until we find rest in you. Hati kita manusia ini akan selalu gelisah karena berusaha memenuhi sesuatu yang tidak bisa terpenuhi hanya oleh Allah saja. Dan kita baru akan beristirahat, find rest ketika Allah hadir di dalam hidup kita. Apakah engkau saudaraku yang saat ini di tengah-tengah segala kondisi ini terus merasakan satu kekosongan di dalam dirimu? Apakah kita sekalipun memiliki kelimpahan dikala orang lain kekurangan, tetapi tetap saja ada sesuatu yang belum bisa memuaskan jiwa kita? Maybe that only can fulfilled by Christ. Mungkin engkau juga sampai saat ini belum sungguh-sungguh menerima Dia secara sepenuhnya di dalam hidup. Saya katakan belum sungguh-sungguh saudara-saudaraku, sebab banyak orang merasa bahwa dia selama ini telah menerima Kristus. Tetapi yang dilakukannya selama ini hanyalah semua praktek-praktek agamawi. Ya dia beribadah, ya dia membaca Alkitab, ya dia memberikan persembahan, ya dia masih menonton khotbah-khotbah. Tetapi saudara-saudaraku, sesungguhnya dia belum merasa mengalami sungguh-sungguh. Itulah pengertiannya phroneo. Bukan sesuatu yang bisa dipikirkan, tetapi yang juga dirasakan. Dan hati ini bersaksi bahwa kita telah menerima Kristus Yesus. Ini merupakan kesempatan yang baik saudara-saudaraku ketika kita merenungkan surat Filipi ini. Dan apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Perkara ini bukan hanya menjadi milik Rasul Paulus. Perkara ini bukan hanya menjadi milik bapak-bapak gereja. Perkara ini bukan hanya milik orang-orang yang terkenal, orang-orang yang dikatakan saleh saudara-saudaraku. Tetapi perkara ini juga tersedia bagi Anda dan saya. Maka cukupkanlah diri kita, tetapi cukupkan dengan sesuatu yang kekal. Cukupkanlah dengan Kristus saja. Dan Paulus saudara-saudaraku melanjutkan di dalam tulisannya yang kita renungkan pada hari ini, yang diinspirasikan dari Allah. Ayat 12 Paulus mengatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Nah sekali lagi, ketika Paulus mengatakan tahu, bukan berarti ini sebuah pengetahuan saja. Tetapi dia really mengalami itu semua. Dia pernah mengalami kekurangan, dia juga pernah mengalami kelimpahan. Sehingga dia tahu persis bagaimana situasinya. Dan kalau kita mereview perjalanan hidupnya Paulus, kita dapat mengamini apa yang dikatakan olehnya di sini. Dulu Paulus berada di puncak. Sebagai seorang yang terkemuka di kalangan Yahudi. Sebagai seorang yang dikategorikan jenius dalam bangsa Yahudi. Sebagai seorang yang terkemuka di dalam pendidikan Yahudi. Seorang yang bisa memiliki karir dan jabatan sebagai orang Farisi. Yang posisinya cukup baik pada saat itu. Dan karena posisi karir dan jabatannya, maka uang juga mengalir pada saat itu. Dia pernah berada di puncak. Dia menikmati semua fasilitas itu. Sebelum Kristus dia mengalami semua itu. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, setelah menjadi hambanya Kristus, dia seolah-olah turun ke dasar. Dan berulang kali. Di dalam 2 Korintus pasal 11 dia mendaftarkan semua pengalamannya yang pernah dia hadapi. Berkali-kali tidak terhitung dia mengalami kelaparan. Berkali-kali tidak terhitung dia mengalami tidak bisa tidur, kecapean.
Berkali-kali, ya 3 kali dia mengalami kapal karam. Terkatung-katung di tengah laut. Berkali-kali tidak terhitung dia sudah didera, dicambuk, dipukuli, segala macam. Dia pernah mengalami kekurangan. Dia sering mengalami kekurangan. Tetapi yang dikatakan Paulus, saudara-saudaraku, bahwa segala pengalaman itu membukakan suatu dimensi yang baru baginya. Nah, ini kita harus hati-hati memahaminya ya. Banyak orang boleh mengatakan, aku pernah mengalami masa kejayaan. Saya pernah mengalami waktu itu dielu-elukan oleh orang. Ya, banyak orang di dunia ini yang dulu itu sukses, yang dulu itu terkenal, tetapi sekarang bukan siapa-siapa. Banyak orang. Dan mungkin orang-orang itu juga bisa memberikan kesaksian, oh dulu aku orang jaya, dulu aku orang sukses. Tetapi tidak ada suatu pelajaran yang kekal, tidak ada sesuatu yang menginspirasi orang-orang. Nah, Paulus bukan tipe seperti itu. Paulus bukan hanya sekedar membanggakan peristiwanya, kebanggaannya di masa lalu. Aku pernah berkelimpahan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi Paulus mau menyingkapkan suatu realitas yang kekal. Nah, apa itu? Paulus melanjutkan. Di dalam bahasa Indonesia kita, Alkitab kita bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Ayat 12. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, saya mendapati bagian ini, saya tidak mengatakan salah, tetapi membuat kita mungkin sulit untuk memahami apa sebenarnya yang sedang mau disampaikan oleh Paulus. Ya, ayat 12 ini. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I have learned the secret. Saya telah belajar rahasia hidup berkelimpahan dan kekurangan. Tetapi sesungguhnya juga di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris tadi masih belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya mau diungkapkan oleh Paulus. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dia mengatakan suatu kalimat dengan kata kerja yang unik, memiemai. Nah, memiemai itu sebenarnya saudaraku adalah membawa pengertian orang-orang kepada seseorang yang memasuki suatu ritual. Memasuki suatu perspektif yang baru, mengalami suatu dimensi yang baru, memiemai. Dan Paulus mau mengatakan bahwa sekarang aku sudah masuk ke dalam suatu dimensi di mana aku tahu, aku mengalami apa itu arti kelimpahan dan kekurangan. Aku mengalami suatu dimensi yang baru. Saudara-saudaraku mungkin pernah membaca novel ataupun film anak-anak, novel anak-anak yang terkenal Narnia. Ya. Sekelompok anak-anak ini bermain-main lalu kemudian tiba-tiba masuk ke dalam suatu lemari pakaian dan tiba-tiba keluar dia menemukan suatu dunia yang berbeda. Suatu dunia di mana hukum-hukumnya di situ berbeda, makhluk-makhluknya berbeda, suatu dimensi yang sama sekali baru. Nah, seperti itulah yang dalam bayangan Paulus. Aku sekarang memasuki suatu dimensi yang baru di mana di sana aku hidup berkecukupan di dalam Kristus. Jadi ini bukan sesuatu yang coba didisiplinkan oleh Paulus, saudara-saudaraku. Bukan Paulus mengkondisikan dirinya supaya hidup menderita, supaya hidupnya pas-pasan, bukan. Tetapi dia diajak oleh Tuhan, dibawa masuk melalui semua peristiwa-peristiwa pengalaman itu. Untuk memasuki suatu dimensi, sehingga sekarang dia froneo. Bukan hanya dia memahami secara doktrinal, tetapi dia mengalami sendiri, merasakannya sendiri. Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Kita sudah berulang kali mungkin pernah belajar dikatakan, ayo hidup berkecukupan. Kristus itu cukup, tetapi we don't really experience that. Belasan tahun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita setiap kali masih saja ketika kita mendengar suatu berita yang jelek, kita langsung khawatir. Ketika kita tabungannya tiba-tiba berkurang, kita langsung khawatir. Kita tahu bahwa kita tidak seharusnya khawatir karena Alkitab berulang kali mengatakan jangan khawatir, tapi seolah-olah kita belum masuk menembus suatu dimensi itu sehingga kita bisa benar-benar hidup di dalam sukacita penuh, damai sejahtera penuh itu. Ada sesuatu yang membatasi kita, saudara-saudara. Nah, ini bukan hanya sesuatu yang bisa dipahami di sini, tetapi di sini. Tidakkah kita bosan, saudara-saudaraku, hidup di dalam kondisi terombang-ambing? Di mana situasi eksternal sepertinya bisa saja mengubahkan keadaan hati kita kapan saja.
Kita bangun dari tempat tidur dengan perasaan sukacita. Kita sudah berdoa dan kita merasa damai sejahtera dan kita mengatakan dalam diri kita, aku siap untuk melakukan apapun pada hari ini. Kita bersemangat saudara-saudaraku, tetapi ketika perjalanan melintas keluar, tiba-tiba kita menonton suatu tayangan televisi berita, lagi-lagi informasi yang negatif, lagi-lagi teror tentang pandemi ini segala macam, semua berita-berita negatif, dan lalu kemudian kita entah kenapa somehow kita tidak ingin, tetapi terjadi juga, hati kita mulai gelisah kembali. Jangan-jangan kalau nanti, tidakkah kita bosan saudara-saudaraku? Tidakkah Anda jemu dengan semuanya itu? Situasi baik-baik saja tetapi tiba-tiba muncul suatu pikiran. Jangan-jangan nanti kamu akan dirumahkan. Jangan-jangan kamu akan seperti ini. Sepertinya tidak ada yang pasti. Dan memang saudara-saudaraku, tidak ada yang pasti pada masa-masa ini. Masa-masa yang difficult ini. Tidak ada yang dapat menjamin apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Dan kekristenan juga bukan suatu agama, bukan suatu ajaran iman yang menekankan bahwa kamu akan bisa mengubahkan keadaan apapun. Fokusnya bukan pada keadaan di luar saudara-saudaraku, tetapi fokusnya adalah pada keberadaan diri kita yang merasa cukup di dalam Kristus. Maka Paulus sekarang mengatakan, aku sudah meninggalkan itu yang dulu. Aku tidak lagi seperti itu. Aku memasuki sekarang misteri yang baru ini. Aku memasuki rahasia ini. Sekarang aku bukan hanya memahami secara pikiran, mataku sendiri melihatnya. Seperti dikatakan Ayub di dalam ayat 42. Dulu aku mendengar dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau Tuhan. Aku tahu, bukan hanya dengan di sini, tetapi di sini. Anda mungkin merasakan suara saya bersemangat karena memang saya sedang bersemangat saudara-saudaraku. Karena apa? Senantiasa saya teringat ketika harus berhadapan dengan beberapa anggota jemaat. Sudah dinasihatin. Ayo tetap semangat, punya pengharapan. I know mereka kadang-kadang mengatakan yes, mereka anggu-anggu. Tetapi saya merasakan, saya tahu ketika nanti ada berita lagi negatif, mereka akan lagi goyang lagi. Tidakkah jemu mengalami hidup seperti itu saudara-saudara? Maka kepada kita ditawarkan, bukan kepada Paulus saja yang sudah mengalami, tetapi kepada kita semua. Masuklah ke dalam rahasia itu. Rahasia hidup berkelimpahan dan juga tidak takut menghadapi kekurangan. Yaitu apa? Rahasia cukup di dalam Kristus. Christ is enough. Enough. Baik ketika kita keadaan berkelimpahan, kita akan menganggap bahwa semuanya itu tidak bisa memuaskan jiwa kita. But Christ can. Baik ketika kita kekurangan, kita tidak akan panik dan melakukan semua tindakan-tindakan yang nantinya kita akan sesali. Sebab Christ is enough. Maukah engkau meresponi akan berita ini? Maukah engkau belajar menerima anugerahnya? Untuk kemudian memasuki suatu dimensi yang belum pernah engkau alami selama ini. Suatu fase kehidupan. Di mana kita sama sekali lepas daripada semua kebimbangan dan perasaan khawatir itu. Salah satu pokok doa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu artinya saudara-saudaraku, saya percaya ketika kita masih berjalan di muka bumi ini, kita bisa mengalami situasi seperti hidup di surga, di mana tidak ada beban, di mana tidak ada ketakutan, di mana tidak ada air mata, meskipun secara fisik kita harus menangisi kehilangan tertentu, tetapi itu tidak mengubahkan situasi kita, membuat kita menjadi seperti dunia ini lagi. Di bumi seperti di surga. Jadi itu yang mendasari semua pemikiran dan sikap hati Paulus. Sehingga kita membaca saudara-saudaraku di seluruh kitab Filipi. Kita menemukan terus-menerus bersukacita. Aku bersukacita senantiasa. Why? Karena kita sekarang tahu Paulus bukan lagi orang yang sama 15 tahun yang lalu. Paulus sudah menjadi orang yang berbeda. Dia sekarang hidup di dalam sebuah dunia yang berbeda. Hidup di dalam suatu dimensi di mana Kristus itu cukup di dalam hidupnya. Dan lalu saudara-saudaraku, bagian yang kita baca pada hari ini ditutup dengan ayat ke-13
yang saya yakin beberapa daripada kita sangat familiar dengan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini seakan menjadi sebuah rangkuman penutup dari semua yang dikatakannya barusan. Tentang kecukupannya, tentang pengetahuan, pengalamannya akan kelimpahan dan kekurangan. Dia sekarang merangkumkan semuanya dalam satu kata-kata yang sangat magnificent. I can do all things through Christ who strengthen me. Bapak Ibu yang mungkin seumuran dengan saya atau bahkan lebih, mungkin masih ingat beberapa belas puluhan tahun yang lalu, tahun 96, ada sebuah pertandingan tinju yang legendaris, kelas berat, antara dua orang petinju yang sekarang terkenal, Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Mungkin Bapak Ibu tidak mengingat ya, saya masih mengingat persis pada waktu itu saudara-saudaraku pertandingan ini begitu akbar dan begitu fenomenal di masa ketika belum ada Twitter, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube dan segala macam, tetapi hanya punya layar televisi saudara-saudaraku. Saya masih ingat ketika diberitahu pertandingan itu akan dilangsungkan pada hari sekian, jam sekian, maka semua orang di lingkungan kompleks rumah saya masuk ke rumahnya. Tidak ada yang berkeliaran di luar. Karena mereka mau menyaksikan suatu pertandingan yang begitu akbar ini. Evander Holyfield pada waktu itu dianggap sebagai underdog, sebagai seorang pecundang, sebagai seorang yang tidak dijagokan. Dari 15 pengamat tinju diwawancara, 14 mengatakan pasti Mike Tyson menang. Sedangkan Mike Tyson pada waktu itu meskipun pernah masuk ke dalam penjara, tetapi dia masih berada di atas angin. Dia masih mempunyai reputasi yang sangat angker. Petinju yang beringas. Semua musuh-musuhnya biasanya dikalahkan di bawah 3 ronde. Ya, leher beton, itulah julukannya. Jadi ini seperti pertarungan di antara Daud dan Goliat. Dan pada malam itu, maka masuklah Evander Holyfield mengenakan jubahnya. Dan inilah yang menjadi fokus dan menjadi kaitan dengan apa yang kita baca. Sebab di jubahnya itu dia sengaja menerangkan tulisan Philippians 4 verse 13. Filipi 4 ayat 13. Saya yang waktu itu masih belum benar-benar mendalami Alkitab, saudara. Oh, saya percaya juga beberapa orang Kristen langsung membuka Alkitab. Apa sih itu Filipi 4 ayat 13 gitu. Dan akhirnya menemukan kata-kata ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk mengungkapkan imannya. Meskipun dia dianggap underdog, dia mengatakan aku naik. Ketika dia diwawancara, dia selalu memiliki keyakinan, aku pasti menang, karena aku berserah kepada Tuhan. Allahku pasti akan menolong aku. Itulah keyakinanku, maka aku menuliskan ini semua, katanya gitu. Dan saudara-saudaraku terjadilah pada saat itu, disaksikan jutaan, ratusan juta mata pada saat itu saudara-saudaraku. Dan terjadilah Mike Tyson dihentikan wasit pada ronde yang ke-11. Dianggap tidak lagi dapat melanjutkan pertandingan itu. Technical knockout bagi Evander Holyfield. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya kemenangan seperti ini cuma merupakan suatu gambaran yang kecil saja, representasi kecil dari kemenangan yang bisa dialami oleh seorang yang kepadanya Allah melimpahkan kekuatan. Yang kepadanya Allah dikatakan seperti Rasul Paulus katakan, Allah memberi kekuatan kepada orang itu. Dan di dalam perjanjian lama kita menemukan prinsip yang sama. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Nah, dulu saya memahami ini saudara-saudaraku, bahwa Allah memberikan suatu syarat. Aku akan melimpahkan kekuatanku jika engkau sungguh-sungguh yang melatih dirimu, mendisiplinkan dirimu. Saya keliru saudara-saudaraku. Bukan seperti itu. Allah melimpahkan kekuatannya hanya karena Dia berkehendak. Di ayat yang lain Dia mengatakan, aku mengasihani siapa yang mau kukasihani. Aku memberi kasih karunia kepada siapa yang mau kukasih karunia. Tidak ada syarat.
semata-mata karena kedaulatan Dia saja. Lalu bagaimana kita mengartikan ayat 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 ini? Bersungguh-sungguh hati terhadap Dia adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Jadi bukan karena kita yang berusaha untuk menguatkan kita sendiri, lalu kemudian kita diberikan kekuatan tambahan. Bukan. Tetapi semakin kita bergantung kepada Dia, Dia akan melimpahkan kekuatan. Dia melimpahkan kekuatan kepada orang yang bergantung kepada Dia. Paulus telah mengalaminya. Dan saya percaya orang-orang kudus sepanjang zaman juga ingin Anda mengalami seperti itu. Bergantunglah kepada Kristus. Cukupkanlah dirimu dengan Kristus. Sehingga engkau bisa mengalami apa itu kelimpahan dan kekurangan. Engkau tidak lagi akan diombang-ambingkan. Situasi hatimu, damai sejahteramu tidak lagi dipengaruhi oleh segala kondisi eksternal itu. Tetapi engkau akan memasuki suatu dimensi yang baru, di mana Kristus cukup. Sehingga sekalipun engkau merasa berkelimpahan, engkau kan tidak akan memandang itu sebagai milik yang harus dipertahankan seperti kata Paulus. Karena Kristus saja sudah cukup, yang lain bonus. Kristus sudah cukup, yang lain pelengkap. Maka lihatlah kepada apa yang inti, bukan pada pelengkap. Dan jikalau Anda merasa kurang, Anda tidak akan kecil hati. Bila Anda kehilangan pekerjaan, Anda tidak akan kecil hati. Bila Anda kehilangan anggota keluarga yang dikasih, Anda tidak akan kecil hati. Bila Anda kehilangan pacar, Anda tidak akan kecil hati. Karena sebenarnya Kristus yang paling penting. Selama saya memiliki Kristus dalam hidup, maka yang lain merupakan pelengkap. Apakah hari-hari ini Anda mengalami kekurangan? Atau apakah pada hari-hari ini Anda mengalami kelimpahan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu di Manado, hari-hari ini kami mengalami musim hujan. Hujan bisa turun dari sejak pagi sampai pagi. On off. Kadang berhenti, kadang lanjut lagi saudara-saudaraku. Tetapi inilah yang saya mau katakan dengan ilustrasi hujan itu. Apakah Anda mengalami kekurangan? Kekurangan dan segala kehilangan yang saat ini bisa jadi seperti wiper di masa hujan. Bapak Ibu yang memiliki kendaraan mobil pasti mengerti fungsi wiper. Goyang kanan kiri sambil menyapu air dan kotoran yang melekat di jendela. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pengemudi bisa melihat jalan dengan jelas. Segala pengalaman kekurangan, segala pengalaman kehilangan, ibarat wiper yang menyingkirkan segala yang kotor, segala penghalang dari pandangan kita. Dan membuat kita memandang dengan lebih jelas. Christ is enough. Kristus sebenarnya cukup. Dan jikalau Anda saat ini yang mengalami kelimpahan, mengalami rezeki nomplok, mendapatkan pertambahan tabungan dalam jumlah yang besar, mendapatkan undian berhadiah di pusat perbelanjaan. Mungkin ini adalah momen di mana kita mengalami seperti lampu sorot. Yang punya kendaraan bermotor mengerti apa fungsi lampu sorot, lampu dim, lampu tembak. Membuat kita bisa memandang jauh ke depan. Lebih jauh ke depan. Ketika kita merasa dalam kelimpahan saudara-saudaraku, kita diajak untuk melihat jauh ke depan. Masih banyak situasi di luar, di depan sana yang kita masih belum tahu pasti. Mengapa harus membelanjakan secara berlebihan? Hiduplah secara berkecukupan. Pandanglah juga dari jarak jauh orang-orang yang memerlukan. Tuhan juga memberikan kelimpahan itu supaya engkau membagikan kepada mereka. Sama seperti jemaat Filipi, Tuhan memberikan kepada mereka kelimpahan untuk mereka juga berikan kepada Rasul Paulus dan memelihara hidupnya. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan pada hari ini. Inilah perenungan kita pada hari ini. Marilah kita mengingat sekali lagi bahwa baik di dalam kehidupan kelimpahan dan kekurangan, kita yang di dalam Kristus tidak menganggap semuanya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai milik yang harus ditakuti. Jangan panik, jangan sombong, tetapi hiduplah dalam kecukupan dengan Kristus. Sebab Christ is enough for you. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Allah Bapa kami,
dengan kebaikan-Mu, restu-Mu, rahmat-Mu, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan dan belum kami pahami satu persatu. Tetapi inilah yang kami mengerti sekarang, bahwa Engkau terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam masa kelimpahan maupun dalam masa kekurangan, Tuhan senantiasa pegang kendali atas kehidupan kami. Maka setelah kami mendengarkan akan pemberitaan khotbah pada hari ini, biarlah kami semakin dikuatkan, pengharapan kami semakin dibangkitkan, bahwa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami di luar daripada kendali-Mu. Dan Tuhan, Engkau juga sesungguhnya menyediakan masa-masa kelimpahan maupun kekurangan ini, supaya kami semakin memasuki dimensi bahwa Engkau adalah cukup. Engkau cukup Tuhan dalam kehidupan kami. Segala yang lain boleh ditambahkan, tetapi Engkau sudah cukup. Segala yang lain boleh dikurangi, tetapi Engkau cukup dalam hidup kami. Meteraikan itu Tuhan di dalam hati kami, supaya kami bukan hanya memikirkannya secara kognitif, tetapi kami juga bisa merasakan dan mengalaminya sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan firman ini, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini, jemaat sekalian, mari kita mengangkat pujian penutup. Pujian yang berjudul, Oh How Good It Is. When the family of God dwell together in spirit, in love and unity, where the bonds of peace, of acceptance and love, are the fruits of His presence here among us. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll live of His word, till the whole world sees the Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Good it is on this journey we share, to rejoice with the happy and weep with those who mourn, for the weak find strength, the afflicted find grace, when we offer the blessings of belonging. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll live of His word, till the whole world sees the Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Mari kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji puji Dia Maha Esa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita pulang dan membubarkan diri, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta kecukupan dalam masa-masa ini. Di dalam nama-Nya yang kudus, terimalah berkat ini. Amin. Ibadah telah selesai, terpujilah nama Tuhan.